Gimana caranya sebuah pipa besi yang awalnya merupakan teknologi yang dikembangkan oleh manufaktur traktor bisa menyelamatkan nyawa ribuan pembalap? Kita bedah di video kali ini. Motorsport merupakan salah satu olahraga paling berbahaya di dunia, di mana pada perjalanannya ada banyak pembalap berbakat yang harus meregang nyawa di lintasan karena terjadi suatu kecelakaan. Hal itu nggak dibiarin begitu saja oleh penyelenggara dan tim. Karena jika nggak ada perubahan yang dilakuin, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengembangkan piranti keselamatan yang baik dan membuat regulasi yang mengatur bagaimana piranti keselamatan itu ditempatkan. Pipa besi penyelamat yang kami maksud adalah roll bar, sebuah rangkaian pipa besi yang melindungi area kepala pengemudi. Biasanya dijumpai pada mobil balap open wheel seperti F1 dan IndyCar. Roll bar yang proper pertama kali terlihat di lintasan pada tahun 1951 di mobil-mobil Swedish Formula 3. Waktu itu, bentuknya masih berupa pipa besi yang melingkar di belakang kokpit pengemudi yang dikencangkan menggunakan baut. Jadi, bukan roll bar permanen seperti yang biasa kita temui di mobil balap era modern. Namun, sebenarnya perkembangan roll bar dan sejenisnya banyak dipengaruhi oleh pengembangan teknologi keamanan pada traktor pertanian pada era 1950-an. Di mana, pada periode itu, dari seluruh kecelakaan fatal yang terjadi pada bidang pertanian, sekitar 60% disebabkan oleh insiden traktor terguling. Salah satu penyebabnya adalah desain traktor kala itu yang masih memiliki layout 3 roda seperti yang ada pada motor bak. Yang dimana layout roda seperti itu keseimbangannya buruk ketika dipakai untuk bermanuver di kontur jalan yang tidak rata. Maka dari itu, pemerintah dari berbagai negara mulai mengatur regulasi keamanan untuk traktor pertanian dengan tujuan untuk meminimalisir angka kematian akibat insiden traktor terguling. Salah satu regulasi yang diterapkan adalah dengan memasangkan roll bar yang ditempatkan melingkar di belakang kursi pengemudi yang melindungi area kepala pengemudi. Teknologi roll bar pada kala itu juga dikenal dengan sebutan ROPS atau Rollover Protection Tractor. Negara yang pertama kali menerapkan hal tersebut adalah Swedia pada tahun 1959. Salah satu penerapan teknologi ROPS dapat kita lihat di traktor Massey Ferguson MF35. Hasil dari penerapan regulasi dan pengembangan teknologi ROPS itu, total kecelakaan yang disebabkan oleh traktor yang terguling berkurang hingga 70%, yang kemudian negara-negara lain termasuk Amerika Serikat juga mewajibkan pemasangan ROPS pada traktor-traktor baru yang dipasarkan di area Amerika Serikat. Melihat betapa efektifnya teknologi ROPS yang diterapkan pada traktor pertanian, masih tak membuat tim-tim balap mau untuk memasang teknologi serupa di mobil balap mereka. Hal itu bisa kita nalar karena dengan pemasangan teknologi ROPS maupun roll bar yang serupa akan menambah beban mobil mereka yang menyebabkan performanya berkurang. Terhitung, pada tahun 1959, baru IndyCar saja yang mewajibkan pemasangan roll bar pada mobil yang berlaga di event itu. Namun, pemasangan roll bar itu hanya dipasangkan sementara dengan dipasangkan di lubang yang tersedia di sasis dan kemudian dikencangkan dengan baut. Sehingga, secara struktur, jika terjadi crash yang teramat parah, roll bar itu masih ada kemungkinan untuk bengkok atau bahkan terlepas. Namun, bisa di-replace dengan mudah tanpa harus memotong dan mengelas sasis. Dan juga dengan cara seperti ini sebenarnya lebih kuat daripada roll bar yang dulu dipakai di Swedish Formula 3. Dikala roll bar udah populer di event balap di Amerika, hal itu nggak serta-merta mudah menyebar ke event balap tingkat dunia. Di saat yang sama, di kejuaraan balap mobil tingkat dunia, kejadian fatal akibat mobil balap yang terguling juga sangat banyak, yang dimana hal itu menyebabkan FIA selaku penyelenggara dan pengawas hampir seluruh ajang balap yang ada kala itu tergerak untuk makin memperketat soal safety. Yang dimana pada tahun 1961, roll bar sudah diperkenalkan oleh FIA dan dipakai oleh beberapa tim balap yang berlaga. Roll bar pada mobil F1 selangkah lebih maju daripada yang diterapkan di IndyCar yang bersifat bolt-on. Pada mobil F1, roll bar yang terpasang sudah permanen dan jadi satu bagian dengan sasis, sehingga lebih kuat dalam menahan benturan ketika mobil terguling. Ada satu fakta unik soal roll bar pada mobil F1. Sebenarnya, jauh sebelum FIA mewajibkan roll bar untuk ada di setiap mobil F1, pada tahun 1949, ada mobil F1 yang pertama kali mengaplikasikan roll bar yang sederhana sebagai piranti keselamatan, yaitu mobil Ferguson P99 yang dikemudikan oleh Stirling Moss dan Jack Verman.
Roll bar yang terpasang pada mobil Ferguson P99 ini sangat basic namun tetap dicatat sebagai mobil pertama yang dilengkapi roll bar di F1. Selanjutnya, penggunaan roll bar meluas di balap open wheel dari tingkatan tertinggi sampai balap kelas junior, yang kemudian juga merembet ke ajang balap closed cockpit car seperti balap mobil touring, rally, dan off-road. Tapi, penggunaan besi keselamatan untuk mobil closed cockpit berbeda dengan yang ada pada mobil open cockpit seperti F1 dan IndyCar. Karena mobil closed cockpit memiliki struktur atap yang bisa jadi gepeng kalau terjadi crash sampai terbalik. Maka, struktur roll bar menjadi percuma. Jadi, tim-tim balap mengembangkan struktur baru yang lebih kompleks dari roll bar, yaitu roll cage. Jika roll bar hanya berbentuk letter U, roll cage sendiri punya bentuk yang mirip dengan tempurung kura-kura untuk melindungi area yang lebih luas. Roll cage biasa dipasangkan di dalam kokpit yang tersambung ke rangka mobil dengan cara dilas. Dan untuk mobil dengan sasis tubular, roll cage bukan dipasang terpisah, melainkan sudah menjadi satu dengan sasisnya. Salah satu ajang balap pertama yang memanfaatkan roll cage sebagai piranti keselamatan adalah NASCAR pada pertengahan tahun 60-an. Yang dimana, pada masa-masa itu, NASCAR memang sedang melakukan improvement besar-besaran. Mobil NASCAR pada era ini dikenal dengan NASCAR Generation 2. Roll cage pada mobil NASCAR dipasangkan dengan cara dilas langsung ke sasis, menutupi bagian pilar A, B, hingga C, termasuk penambahan roll cage dengan bentuk X pada pintu mobil, yang sekaligus membuat pintu mobil NASCAR kala itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Sehingga, untuk akses keluar masuknya bukan lewat pintu, melainkan lewat jendela. Tanpa disadari, pemasangan roll cage di mobil NASCAR selain untuk piranti keselamatan juga dapat menambah rigiditas sasis sehingga mobil lebih stabil ketika dibawa bermanuver di lintasan dengan kecepatan tinggi. Setelah pemasangan roll cage yang jadi kewajiban di mobil NASCAR, ajang balap lain juga mengikuti seperti pada balap-balap rally, touring car, hingga mobil untuk drag race pada era 70-an. Untuk pembuatan roll cage sendiri, juga ada standarisasi dan sertifikasinya, di mana rata-rata ajang balap mewajibkan roll cage 8 poin. Kata poin sendiri mengartikan jumlah sambungan antar substruktur roll cage. Contoh, roll cage 8 poin tadi berarti ada 8 titik sambungan struktur yang akan memperkuat satu sama lain. Mulai dari struktur pipa besi di pilar A sebanyak 2 buah, pilar B sebanyak 2 buah, dan pilar C sebanyak 2 buah, dan juga bagian pintu yang menghubungkan antara pilar A dan pilar B sebanyak 2 buah juga. Roll cage pada mobil balap modern juga dipadukan dengan X-bar, yaitu pilar berbentuk X yang ada pada bagian bagasi mobil. X-bar dipasang untuk menambah rigiditas mobil dengan tujuan agar lebih stabil ketika dibawa menikung di kecepatan tinggi. Kembali untuk masalah sertifikasi, untuk balap tingkat lokal maupun regional yang tunduk di bawah regulasi FIA, tim balap yang jadi peserta bisa mengirimkan foto roll cage secara keseluruhan untuk dapat disertifikasi, atau juga dilakukan asesmen oleh perwakilan FIA yang tergabung dalam panitia balap tersebut sebelum perlombaan dimulai. Begitu juga untuk kejuaraan tingkat dunia, biasanya perwakilan FIA yang ditunjuk juga akan melakukan asesmen terhadap roll cage untuk setiap mobil balap milik tim yang berlaga.